Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih untuk anak-anak pagi hari ini kita akan sudah masuk ke sesi. Saya harapkan semuanya dapat menaati aturan atau peraturan yang sudah Pak Heron kasihkan ya. Untuk masih virtual 2021 anak SNU SMA Sari. Nanti anak-anak orientasinya sebentar, yakni kita coba evaluasi ya. Kemarin sudah bagus, cuma untuk anak-anak saya harapkan lebih tenang lagi juga kegiatannya berjalan lancar. Nanti anak-anak diharapkan membawa alat tulis di depannya dan juga menuliskan satu, nama lengkapnya. Dua, alamat lengkapnya. Sudah. Nah, kalau sudah, nanti ditambah hobinya apa. Harus punya hobi ya anak-anak ya. Biar nanti yang mengisi waktu senggangnya ada. Jadi yang terakhir dituliskan cita-cita anak. Ya. Hanya 4 saja. Oh iya, yang terakhir ya, tambah ya, saya pengen tahu. Tempat tanggal lahir. Jadi nama, tempat tanggal lahir, alamat, hobi, dan cita-citanya. Ditulis di lembar kertas. Putih juga ada apa-apa. Untuk giveaway yang kedua, part 2, nanti akan saya umumkan di akhir, sekaligus mengumumkan ya pemenang giveaway pertama. Yang kemarin ada door prize-nya. Nah, saya harapkan untuk acara pagi hari ini kita akan bertemu dengan dua pemateri yang sudah siap untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Ya, ini tentang kurikulum madrasah dan juga yang kedua cara belajar yang efektif dan benar. Yakni untuk hari kedua materi kita yang pertama kurikulum madrasah. Yang kedua materinya adalah pembelajaran kelas yang efektif. Jadi nanti materinya anak-anak saya harapkan mendengarkan dengan betul-betul dikarenakan kurikulum madrasah itu berkaitan dengan jadwal, dengan jumlah mata pelajaran, ekstrakurikuler, jam pelajaran, dan juga cara pembelajaran baik secara daring maupun luring. Untuk sekarang di tahun 2021 ternyata kita masih harus daring ya untuk menjaga kesehatan kita semua. Yakni semoga dengan ikhtiar kita menghindari penyakit kita akan selamat, keluarga kita juga selamat, anak-anak juga masih bisa belajar dan juga masih semangat dalam menentukan cita-cita. Jadi nanti semuanya yang pengen cita-citanya ada yang jadi polisi, dokter, tentara, guru bahkan dosen, terus ada yang menjadi pengusaha sukses bisa saja, asalkan kita berikhtiar dan juga kita berusaha belajar pada pagi hari ini dengan semangat dan juga selalu dalam doa orang tua. Kemarin sesuai dengan tugasnya, yakni berhubungan dengan akidah akhlak, anak-anak semuanya sudah mengikuti
Ada yang mengikuti ya, ada yang mengikuti karena apa? Tidak semuanya mengirim ternyata. Ya kita maklumi untuk yang di pondok kemungkinan belum bisa berjumpa dengan orang tua karena tolak ini. Kita maklumi saja ya yang masih ada di rumah nanti saya harapkan semuanya dapat dari apa namanya awal tahun ini kita semuanya nanti dapat memohon dan juga meminta doa orang tua. Ya, ini yang kemarin sudah Pak Heran ajarkan. Yang pertama kita salim ya atau berjabat tangan dengan orang tua, lalu memohon doanya biar ilmunya bermanfaat, terus jadi anak yang pintar, soleh, solihah, dan juga itu hubungan terhadap birrul walidain atau hubungan baik, menjaga hubungan baik dengan orang tua. Tidak boleh berkata kasar dengan orang tua ya. Anak-anak nanti sesuai dengan pembelajaran selama ini di SD sudah diajarkan bagaimana bersikap dengan orang tua dan juga anak-anak di apa namanya di itu ya diajari untuk selalu mentaati apa yang diperintahkan orang tua dan juga yang dilarang oleh orang tua. Makanya untuk anak-anak saya harapkan nanti setelah materi pada pagi hari ini, yakni yang pertama kurikulum madrasah, yang kedua pembelajaran kelas yang efektif. Maka kita mulai dulu yang kurikulum madrasah bersama Bapak Haji Mustafa S.A.G. Nanti karena ini sudah siap, sudah siap, nanti silakan disimak bersama-sama dengan bagus dan nanti ya bisa dibuka di modulnya nanti di halaman terakhir ya, terakhir kayaknya. Jadi nanti bisa disimak saja dan juga untuk anak-anak saya harapkan motivasinya pagi hari ini tetap semangat, yang belum absen dicat segera absen gitu. Terus nanti dilanjutkan dengan kegiatan pada pagi hari ini. Ya, sebelum materi dimulai, mari kita yang pertama semoga acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, hikmat, dan juga sesuai dengan arahan Bapak Ibu Guru semua. Untuk para pendahulu kita, para pahlawan, dan juga para kiai, ulama, betul ulama, kita semua di membaca surat Al-Fatihah, juga berjalannya acara pada pagi hari ini jalan lancar dan tidak ada halangan serta apapun. Alaniyan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Saya pasrahkan ke Nina mundur. saya pasrahkan untuk co-hostnya, yakni Bapak Fairuzat. Bapak Fairuzat untuk dan dulu pembukaan 2 menit. Nanti lanjutkan dengan materi. Silakan Bapak Fairuzat. Ya. Pak virtual yang telah mengawali pembelajaran secara virtual pada pagi hari ini. Untuk anak-anak pada kesempatan hari ini tanggal 13 Juli 2021. Gimana keadaan kalian? Sehat? Sehat. Alhamdulillah.
Kalian pada pagi hari ini, kalian pada pagi hari ini siap mengikuti pembelajaran? Siap ya? Kalian pada pagi hari ini siap mengikuti pembelajaran secara virtual? Siap. Alhamdulillah. Nah, untuk materi pertama adalah kurikulum madrasah. Ya, anak-anak ya. Nah, pada materi kurikulum madrasah ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Haji Musyafa SAG. Bapak Haji Musyafa SAG ya. Beliau MTS sebagai Wakil Kepala Madrasah bidang kurikulum. Jadi terkait dengan kurikulum, beliaulah yang bertugas melakukan pendataan, pembuatan jadwal dan lain sebagainya. Oleh karena itu ke depan kalau kalian dalam pembelajaran setelah masa orientasi siswa baru selesai bisa berkomunikasi dengan beliau. Nah, adapun profil beliau Pak Haji Musyafa SAG, beliau adalah warga Sunggingan. Namun saat ini berdomisili di daerah perumahan Kudus Permai. Tahu kan kalian daerah Kudus Permai anak-anak? Kudus Permai tahu tidak? Kalau tidak tahu, Kudus Permai itu utara Islam Sunan Kudus atau Yakis. Ya, nah, di sana di Gang 2 nanti masuk ke timur jarak 200 meter, nanti masuk ke utara sedikit 2 rumah, nanti sampai rumahnya beliau. Ya, itu sedikit. Kemudian profil singkat ini saya mohonkan pada beliau pembelajaran secara virtual pada pagi ini. Monggo Pak Haji Musyafa, waktu dan tempat saya. Terima kasih Pak Azad yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan materi tentang kurikulum. Saya awali dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa Sanawi kelas 7 yang saya cintai dan saya banggakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa bertatap muka langsung walaupun melalui virtual atau melalui HP atau melalui laptop pada pagi hari ini. Saya lihat wajah-wajah kalian kelihatannya sehat ini ya. Wajahnya kelihatan segar ya. Sehat ini ya. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi kurikulum. Ya, Alhamdulillah. Sebelum saya mulai, kita doakan Pak Guru yang ada di Madrasah Sanawiyah Hasyim Asy'ari Kudus dan siswa MTS kelas 7, kelas 8, kelas 9 serta orang tuanya diberi kesehatan oleh Allah dan dapat mendapatkan perlindungan dari Allah. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Untuk materi kurikulum, kalau kita melihat kurikulum itu kan sangat luas sekali, maka secara garis besar saya sampaikan kurikulum itu apa?
Kurikulum itu adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan. Seperti kita diberikan oleh Madrasah Sanawiyah Hasyim Asy'ari 1 Kudus. Isinya apa? Tentang rancangan pembelajaran yang akan diberikan oleh peserta didik pada suatu jenjang periode, misalnya tahun 2021 sampai 2022. Nah, kurikulum itu ada 3 saat ini, ya. Pilihan untuk pendidikan di sekolah tentang kurikulum ada 3. 1, kita mengacu pada pendidikan sekolah, yaitu kurikulumnya. Berarti saat ini kita menggunakan kurikulum K13 yang telah menggantikan kurikulum 2006. Yang kedua, penggunaan kurikulum darurat. Kurikulum darurat bisa dilakukan seperti sekarang ini karena kita kondisi di Indonesia ini COVID yang belum selesai sampai saat ini, kemudian jelas akan mengganggu semuanya. Di antaranya adalah termasuk pendidikan yang biasanya Pak Guru dan kamu bisa bertatap muka secara langsung di ruangan kelas. Dan sekarang ini tidak bisa bertatap langsung di ruangan kelas karena adanya virus corona. Maka dari itu pemerintah memberikan kebijakan pilihan kurikulum dengan menggunakan kurikulum darurat. Dan ini sudah berjalan 1 tahun lebih ini menginjak 2 tahun. Maka kita pembelajarannya dengan menggunakan virtual. Seperti saat ini, kamu ini masa orientasi siswa baru atau musibah dengan jalan virtual. Biasanya kalau tahun-tahun dulu kita menggunakan secara tatap muka langsung di suatu ruangan. Tapi karena kondisi semacam ini, maka anak tidak bisa bertemu langsung dengan cara bertatap muka. Dan saat ini secara langsung dengan menggunakan virtual. Dan saya lihat dari peserta yang hadir cukup banyak ini dalam kapasitas jumlah siswa yang daftar. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan dengan virtual ini, walaupun tidak bisa langsung bertatap muka dalam arti orang banyak bersama teman-teman kamu, tapi mudah-mudahan bisa diterima. Dan yang ketiga, pilihan pendidikan sekolah tentang kurikulum melakukan penyederhanaan kurikulum. Kurikulum disederhanakan secara mandiri. Ini biasanya dilakukan di sekolah yang ada kegiatan muatan lokal. Contohnya kalau di madrasah kita ada pelajaran muatan lokal seperti taklim, baca kitab itu, kemudian ada nahwu shorof, kemudian ada keterampilan atau praktek ibadah, kemudian ada hadis mulok. Ini termasuk dikategorikan adalah kurikulum secara mandiri yang dibuat oleh sekolah itu sendiri. Paham ya? Ada 3 ya. Nah sekarang ini yang perlu saya sampaikan, karena kita secara virtual, kamu harus lebih mengenal tentang struktur kurikulum di MTS kita. MTS Hasyim Asy'ari. Kalau di sekolah MI atau SD, biasanya kita melihat kurikulumnya ada guru kelas. Nah, kalau di MTS, SMP itu tidak ada yang namanya guru kelas.
adanya adalah wali kelas. Tapi kalau di MI, SD itu ada wali kelas sekaligus guru kelas. Bisa juga satu guru memegang beberapa pelajaran. Tapi untuk tingkat sanawi atau SMP, kita menggunakan struktur kurikulum yang masing-masing guru atau mata pelajaran diampu oleh beberapa guru. Ya, di madrasah kita itu ada struktur kurikulumnya dikelompokkan, ada kelompok A, ada kelompok B. Kalau di kelompok B itu berarti sudah distandarkan, kemudian kalau kelompok atau B itu berarti ada pilihan pembelajaran. Maka dari itu di MTS Universitas Asy'ari Kudus ini ada pengelompokan. Yang pokok dalam kelompok A ini adalah Al-Quran Hadis. Al-Quran Hadis itu pembelajarannya hanya 2 jam pelajaran. Kemudian Akidah Akhlak kelas 7 nanti 2 jam pelajaran. Fikih juga 2 jam pelajaran. SKI Sejarah Kebudayaan Islam juga 2 jam pelajaran. Ini masuk kategori pendidikan agama Islam. Kemudian yang umum seperti PPKN itu jadwalnya adalah 3 jam pelajaran. Bahasa Indonesia itu 5 jam pelajaran, bahasa Arab 3 jam pelajaran untuk kelas 7, kemudian matematika ini 5 jam pelajaran. IPA 5 jam pelajaran, kemudian IPS untuk kelas 7 4 jam pelajaran. Lalu pelajaran bahasa Inggris, ini termasuk juga kategori kelompok A, ini adalah 5 jam pelajaran, 4 jam pelajaran. Kemudian penjaskes, penjaskes itu apa penjaskes? Coba saya tak tanya penjaskes apa singkatannya? Mbak Mela, apa Mbak Mela? Mbak Mela Octavia, penjaskes apa Mbak? Pendidikan olahraga jasmani ya, pendidikan jasmani ya, olahraga ya. Itu 2 jam pelajaran. Lalu seni budaya itu 2 jam pelajaran. Prakarya 2 jam pelajaran. Kemudian di kelompok B, ini pilihan yang kedua, B ada bahasa Jawa. Nah, kebanyakan yang B ini, yang kelompok B ini adalah 1 jam pelajaran. Bahasa Jawa 1 jam pelajaran, KNU-an 1 jam pelajaran, kemudian taklim, muta'alim, isu 1 jam pelajaran, hadis 1 jam pelajaran, nahwu syaraf 1 jam pelajaran, praktek ibadah 1 jam pelajaran. Sehingga total keseluruhan antara kelompok A dan kelompok B untuk di MTS kita ini sejumlah 50 jam mata pelajaran dalam satu minggu. Ya. Nah, sekarang saya perkenalkan siapa yang mengajar pelajarannya, sehingga nanti apabila virtual sedang berlangsung, baik itu melalui Google Form, kemudian menggunakan Google Meeting atau apa itu pertemuan lewat video atau melalui WA, nanti bisa berkomunikasi melalui guru pelajaran masing-masing. Seperti Al-Quran Hadis, siapa yang mengajarnya? Al-Quran Hadis yang mengajarnya adalah Pak Ali Sofyan. Ini kepala madrasah yang kemarin sudah membuka acara apa itu musibah. Kemudian Akidah Akhlak. Akidah Akhlak itu yang mengajar Bapak Syaifuddin, menjabat sebagai Waka Sarpas. Kemudian pelajaran fikih untuk kelas 7 kamu diampu oleh Bapak Ifdad Minazi. Kemudian pelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam kelas 7 yang mengajar adalah saya sendiri. Saya mengajar SKI. Kemudian pelajaran bahasa Indonesia PPKN ini juga yang diajar oleh Bapak Haji Lili Edi. Bahasa Indonesia juga kebetulan saya. Kemudian bahasa Arab Ibu Nur Azizah.
Kemudian matematika itu diajar oleh Ibu Tadbiro. Kemudian pelajaran IPA diajar oleh Bu Setiawati dan Bu Halim. Ini untuk pelajaran IPA. Kemudian IPS itu diajar oleh Pak Dr. Andes Haji Samaro dan Bu Umi yang mengajar IPS. Kemudian bahasa Inggris itu nanti kamu akan diajar oleh Pak Tian. Pak Tian menjabat sebagai waka kesiswaan. Kemudian penjaskes, siswa olahraga nanti akan bertemu dengan Pak Haji Sulbi. Kemudian seni budaya dan prakarya, kamu kelas 7 nanti diajar oleh Pak Khairon. Kemudian untuk bahasa Jawa, kelas 7 ya, akan diajar oleh Pak Khairon, kemudian Pak Rohim KN1, taklim Pak Miftah Minazi, hadis mulak itu diajar oleh Pak Ali Sofyan, nahwu syaraf Pak Miftah Minazi, praktek ibadah Pak Tak. Ini informasi mata pelajaran atau struktur kurikulum yang ada di MTS. Jelas belum? Mas Ahmad Solihin? Jelas? Mas Ahmad Solihin jelas ya? Mas Ridho dari Semarang? Ya, jelas. Alhamdulillah. Kedung Mundu Mas ya? Mas Ridho Kedung Mundu ya, Semarang ya? Alhamdulillah jelas. Ini materi-materi atau pelajaran yang kamu peroleh nanti selama di MTSN Yasin Asy'ari. Untuk saat ini pembelajaran secara langsung ketemu untuk saat ini masih belum dikenakan karena kondisi saat ini masing-masing daerah belum, khususnya di Kudus, belum diperbolehkan tatap muka secara langsung. Dan saat ini hanya menggunakan secara virtual atau pembelajaran jarak jauh. Ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan ini. Ada pertanyaan? Mbak Farah dan Mbak Tia, ada pertanyaan? Mas Rizky, Mas Rizky. Ya. Muhammad Rizal, Mas Muhammad Rizal. Sudah, saya kira itu ya. Secara singkat saya sampaikan untuk kaitannya dengan ekstrakurikuler itu juga ada di madrasah kita. Ya, nanti ada beberapa yang bisa kita lakukan dalam keadaan apa itu bisa dilakukan secara virtual, kita bisa secara bertatap muka ketemu langsung. Ada kegiatan hotmaker atau kegiatan apa itu? Seni baca Quran ada, kemudian ada rebana, ada yang kaitannya seni, lalu ada kegiatan bidang olahraga, karena sepak bola, bulu tangkis, tenis meja, dan masih banyak lagi. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang ada di madrasah kita, termasuk pembelajarannya dan ekstrakurikulernya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan secara virtual atau singkat ini bisa memahamkan kita tentang kegiatan kurikulum atau pembelajaran yang ada di madrasah kita. Saya kira cukup dan saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.
berterima kasih atas apa yang disampaikan oleh Bapak Haji Musyafa SAG tadi. Dan gimana anak-anak, apa yang disampaikan Pak Haji Musyafa SAG tadi sudah kalian pahami? Halo, bagaimana materi yang disampaikan Pak Haji Musyafa tadi sudah kalian pahami? Alhamdulillah kalau sudah paham. Nah, itulah struktur kurikulum yang akan kalian peroleh di MTS Hasyim Asy'ari 1 Kudus ini. Sehingga nanti selain kalian mendapatkan materi-materi utama yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, kalian akan mendapatkan kurikulum lokal. Apa itu kurikulum lokal? Ayo, siapa yang bisa? Siapa yang bisa menjelaskan kurikulum lokal seperti yang disampaikan Pak Haji Musyafa tadi? Tahu tidak? Kurikulum lokal itu maksudnya apa? Kurikulum lokal itu maksudnya adalah kurikulum yang diterapkan oleh satuan pendidikan. Ya. Kurikulum yang hanya diterapkan di satuan pendidikan tersebut. Nah, maksudnya adalah antara satu sekolah dengan sekolah yang lain, kurikulum lokalnya berbeda-beda. Ya, anak-anak ya. Misalnya ambil contoh di sekolahmu dulu, kalian di SD misalnya, dengan di SD yang lain itu tentu memiliki kurikulum lokal yang berbeda-beda. Ya tidak? Tidak anak-anak. Nah, kalau kalian belum siap, ada kuis ya. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, ini ada kuis yang akan saya berikan ke kalian untuk menggugah semangat kalian dalam belajar virtual pada pagi hari ini. Kuis saya sederhana. Ya. Antara kurikulum 2013 dengan kurikulum 2006, mana yang saat ini diterapkan di satuan-satuan pendidikan? Ayo anak-anak, kurikulum mana yang saat ini diterapkan di sekolah-sekolah? Apakah kurikulum 2013 atau kurikulum 2006? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ayo. Loh, kok tidak ada yang berani menjawab? Berarti ini tidak bersedia diberi hadiah, tidak mau diberi hadiah. Nah, pertanyaan yang kedua, itu pertanyaan yang pertama sudah gugur, jadi hadiahnya sudah
Hilang. Sekarang pertanyaan yang kedua. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Haji Musyafa, beliau itu di kelas 7 nanti mengajar materi apa? Ayo, Haji Musyafa tadi seperti apa yang disampaikan oleh beliau di kelas 7 itu menyampaikan materi apa dan apa? Siapa yang masih ingat? Nanti akan ada hadiah khusus dari saya. Kalau kalian besok masuk yang pertama untuk mengambil LKS atau mengumpulkan tugas, ketemu saya akan saya beri hadiah. Ayo, siapa yang bisa? Ingat-ingat yang disampaikan Pak Haji Musyafa tadi. Beliau tadi menyampaikan 2 mata pelajaran yang akan beliau sampaikan di kelas 7. 2 mata pelajaran itu apa? Ayo. Yang pertama apa? SKI, betul. Yang kedua? Penjaskes. Kurang tepat. Ayo, kita beri kesempatan lagi. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris IPA. Kurang tepat. Nah, gini berarti gugur lagi pertanyaan yang kedua. Interupsi Pak Jat. Ya. Interupsi Pak Jat. Ya. Sementara Niku Pak Jat disebutkan namanya. Lalu nanti kita untuk menghidupkan mic-nya begitu. Jadi nanti ya kita satu Pak Jat. Jadi hadiahnya tidak kesasar temannya. Jadi gitu. Ya, silakan anak-anak untuk menghidupkan mikrofonnya. Supaya kalau ada kuis kalian bisa menjawab. Yo, silakan hidupkan. Ambilkan tangan saja Pak Ziad, nanti kita bantu anak-anak yang mau menjawab akan mendapatkan hadiah khusus. Hadiah apa Pak? Giveaway sangat berpress. Nanti akan disampaikan ke panitia besok Kamis. Cepat ini yang mau menjawab silakan angkat tangan. Tak sebutkan. Tunjukkan tangannya, nanti tak suruh jawab. Oh, tidak ada yang jawab. Ini masih banyak yang belum on kamera. Ada Givin Zarahma, Muhammad Toha, Safjan Hilmi. Hadir Pak. Ya. Hoirul Anam, Salikan, Mela Octavia. Kameranya belum dihidupkan. Ampun. Sudah semua Pak. Siapa yang belum jawab dari pertanyaannya Pak Ustaz? Oke. Ahza Abisalam, silakan dijawab. Pak Zat tadi pertanyaan apa Pak? Bisa diulang biar segera dijawab. Pertanyaannya ada 2 tadi. Yang pertama, kurikulum apa yang saat ini disampaikan di sekolah-sekolah? Pilih salah satu. Yang pertama, kurikulum 2013
Yang kedua, kurikulum KTSP atau kurikulum 2006. Yes, dijawab Azza Abdisalam. 2013, Pak. Oke, 2013 benar Pak Zat? Ya, betul. Alhamdulillah. Oke, selamat untuk Azza Abdisalam. Silakan ditulis untuk Bapak Danar. Namanya Azza Abdisalam. Oke, pemenang pertama hari ini ternyata gamenya langsung ya. Nggak usah diumumkan hari ini. Nah, nanti tak posting gambarnya. Oke. Untuk yang besok juga nanti akan saya posting di terakhir ya. Untuk pertanyaan kedua Pak Yud, tadi Pak Yud. Pertanyaan yang kedua, tadi kan Pak Haji Musafa menyampaikan mata pelajaran kan, bidang studi yang akan kalian ikuti di kelas 7. Nah, pertanyaannya, bidang studi apakah yang akan diampu oleh Pak Haji Musafa? Apa dan apa? Ini dua bidang studi saja, tidak boleh lebih dari 2. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Pak, soalnya diulangi lagi. Ya, saya ulangi. Tadi, saya ulangi. Tadi Pak Haji Musafa kan telah menyebutkan Ini Pak, kresek-kresek Pak. Mohon diperhatikan dengan betul karena sudah ada koneksi ya. Koneksinya dilihat juga ya. Monggo Pak, dilanjutkan Pak. Mike Pak Zat, Pelajaran apa saja yang disampaikan pada kelas itu? Apa dan apa? Pilih 2. Mike jenengan lah. Ulangi lagi, Pak. Ya, saya ulangi. Ya, saya ulangi. Pelajaran apa dan apa yang akan disampaikan Pak Haji Musafa di kelas 7 nanti? Ayo tunjukkan. Ayo. SKI. Ya, sudah pertama SKI. Terus tunjukkan tangan. Olahraga. Ayo kok mantap ora apa-apa, mau nggih kok, Gus. Ditunjuk dulu Pak namanya Pak, nanti tak bantu Pak. Ya coba apa namanya? Ahmad Solikin. Mas Ahmad Solikin. Anak pondok itu. Ahmad Solikin dihidupkan. Ya Allah sih agama bahasa Arab, Pak. Bahasa Arab. Salah. Tepat. Ini ya Pak, lihat ya. Ya. Ganti. Mbak Nida Arya. Bahasa Indonesia Pak. Bahasa Indonesia Pak. SKI Pak, SKI. Ini dihidupkan mikrofonnya. Mbak Rida Arfara Mandani. Hidupkan dulu no. Mikrofonnya dihidupkan Mbak. Ya, nah, sekarang silakan dijawab. Oh belum. Mata pelajaran apa yang disampaikan Pak Haji Safa? Apa dan apa? SKI sama Indonesia. Sama SKI insya Allah. Seni budaya sama SKI. Tolong jangan dijawab dulu. Nanti kalau namanya sudah disebutkan baru menjawab gitu, Ge. Sepakat ya. Oke.
saya ulangi ya dari Pak Gita tadi ya. Mata pelajaran apa yang disampaikan oleh Bapak Haji Musafa SAG selaku Wakakurikulum Madrasah di kelas 7 ada 2 mata pelajaran. Coba angkat tangannya sekarang. Nah ini ya. Kok belum ada yang angkat tangan? Ya, Khairun Nisa Ramadhani. Silakan dijawab. Bahasa Indonesia. Sama Bahasa Indonesia. dan Dan S SPT IPA. SK SKI. SKI. Nah, nanti hadiahnya separonan ya. Berbagi dengan Pak Herat ya. Oke, kita tulis saja. Yang sudah mau menjawab yakni Mbak Khairun Nisa Ramadhani. Ya, tepuk tangan. Nah, terima kasih untuk hari ini. Untuk Pak Zat saya harapkan stay dulu ya. Karena materi selanjutnya yakni memang dari Bapak Khairul Zat. Ya, tadi beliau mengenalkan Bapak Haji Musafa. Sekarang saya memperkenalkan untuk pemateri yang akan mengisi pada waktu selanjutnya ini ya. Jadi untuk kegiatan pada pagi hari ini yakni materinya pembelajaran secara efektif atau pembelajaran kelas yang efektif. Jadi nanti akan disampaikan oleh Bapak Khairul Zat mengenai hal-hal baik itu pembelajaran secara daring dan juga luring. Untuk anak-anak saya harapkan semuanya tetap stay dan juga dihidupkan videonya supaya nanti terlihat jelas siapa yang mengikuti dan tidak. Untuk pemateri kali ini yakni pemateri dari Bapak Muhammad Khairul Zat ya, rumahnya itu Melati Kidul. Nah, Melati Kidul. Nanti kalau ada yang jalan-jalan ke Gor Kudus, nah nanti tinggal ke utara sedikit depan SD 2 Wergu Wetan. Apa namanya? Tadi nggak lupa saya. Ya nanti ya, oke. Jadi nanti baik dari Gor bisa, dari alun-alun ke timur juga bisa ya. Terus Bapak Khairul Zat di sini mengajar bahasa Indonesia. Catat ya kalau mungkin nanti ada pertanyaan atau mungkin giveaway pribadi. Ya, kalau tadi kan dari bos ya, nanti kemungkinan kalau ada giveaway pribadi ya tidak masalah ya. Untuk materi kali ini yakni pembelajaran kelas yang efektif hanya setengah jam. Saya harapkan dipantau betul-betul untuk anak-anak nanti berkaitan dengan aplikasi yang digunakan di pembelajaran MTS NU Sari, baik itu WhatsApp group, baik itu Zoom meeting dan juga Google Classroom atau Classmate juga ada. Terus nanti anak-anak akan disampaikan juga tentang pembelajaran kelas yang efektif dan bagaimana cara belajar baik di rumah maupun secara daring ataupun online. Begitu. Dan beliau juga seorang penulis. Jadi nanti anak-anak juga yang tadi ada yang hobinya penulis atau cita-citanya jadi penulis nanti bisa ditanyakan langsung ke Bapak Muhammad Khairul Zat SAG MPD MSI ya MSI. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi selanjutnya. Anak-anak semuanya masih semangat? Hidupkan mic-nya. Semangat.
Oh ya, wes bagus. Untuk persiapan mic-nya nggih dari Pak Ijat bisa dihidupkan mic-nya. Mulai sekarang monggo silakan untuk pemateri Bapak Muhammad Hairizat, saya persilahkan. Mic-nya Pak, mic-nya Pak. Dereng Pak. Nggih. Silakan Pak Zat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya jenengan. Tadi kalian mengetahui saya sebagai host ya anak-anak ya. Nah, sekarang sebagai pemateri yang kedua pada pagi hari ini. Kenalkan, nama saya Pak Hoiruzat. Ya. Pak M. Hoiruzat. Nah, di sini di MTS Nasari saya diberi amanah untuk mengajar materi pembelajaran bahasa Indonesia kelas 8 dan kelas 9. Ya. Jadi ketika kalian nanti masuk setelah pembelajaran daring di Musibah, nanti ada pembelajaran daring lagi, ya, belum ketemu saya. Karena apa? Karena materi bahasa Indonesia di kelas 7 disampaikan oleh Pak Haji Mustafa SAG. Ya. Baru ketika kalian naik ke kelas 2 1 tahun lagi ketemu dengan saya. Nah, karena bahasa Indonesia itu materi ujian nasional, maksudnya materi yang akan diujian nasionalkan, maka saya harapkan ketika kalian selesai mengikuti musibah ini, masa orientasi ini, kalian bisa lebih fokus ya. Tapi ingat, fokusnya tidak hanya pada materi-materi ujian nasional saja. Materi-materi yang lain juga kalian harus fokus. Ya. Siapa anak-anak? Siap? Nah, siap. Alhamdulillah. Pagi hari ini saya akan menyampaikan materi cara belajar efektif. Saya ulangi, materinya adalah cara belajar efektif. Terkait dengan materi, coba kalian buka modul. Nah, ini yang sudah kalian dapatkan saat kalian pengarahan kemarin hari Sabtu. Nih. Ya. Nah, setelah kalian itu buka di lembar terakhir, di lembar-lembar terakhir kalian coba buka. Ada 3 lembar terakhir itu materi cara belajar efektif. Ya. Sudah dibuka modulnya? Sudah dibuka belum? Nah, sekarang dari 3 lembar materi itu saya akan menyampaikan titik-titik poinnya saja. Ya. Karena apa? Karena pembelajaran yang akan kalian ikuti nanti adalah pembelajaran secara virtual atau online.
mau tidak mau maka waktu yang dibutuhkan di dalam pembelajaran sangat singkat. Kenapa kok singkat? Karena tentu terkait dengan kuota internet yang kalian miliki. Semakin lama pembelajaran yang kalian ikuti, maka kuota internet yang kalian butuhkan semakin besar. Sehingga kalian harus bisa mengefektifkan waktu. Mengefektifkan waktu supaya kuota tidak terbuang cuma-cuma. Nah, kembali ke materi, pembelajaran, cara belajar efektif itu ada 4. Nah, dari 3 lembar ini saya rangkum ada 4 cara. Ya, yang pertama, kalian harus fokus dalam mengikuti pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Ya, harus fokus. Kenapa kok harus fokus? Fokus itu adalah memperhatikan secara seksama atau serius apa-apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Fokus. Jangan disambi atau jangan diikuti oleh, maksudnya candaan-candaan dengan teman yang ada di sampingnya, atau teman melalui WA atau melalui SMS dan lain sebagainya. Jangan. Ya. Karena itu akan mempengaruhi kefokusan kalian di dalam mengikuti pembelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua, buatlah catatan kecil atau buatlah ringkasan dari apa yang telah disampaikan Bapak atau Ibu guru. Ya, saya ulangi. Buatlah ringkasan atau catatan kecil atau catatan pendek apa-apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Tujuannya apa? Kalau kalian hanya sekedar mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, atau kalian melihat tayangan Zoom meeting seperti ini dari yang disampaikan Bapak Ibu guru, tanpa kalian ikuti dengan membuat ringkasan, saya khawatir materi yang disampaikan Bapak Ibu guru tidak bisa kalian pahami dan tidak bisa kalian pelajari ulang di rumah, atau tidak bisa kalian pelajari ulang ketika pembelajaran selesai. Sehingga fungsi dari membuat catatan ringkas itu adalah sebagai bahan pengingat materi yang telah disampaikan. Paham? Itu 2. Ya, teknik yang kedua. Yang ketiga, karena ini masih pembelajaran virtual atau pembelajaran daring, alangkah baiknya kalau kalian merasa kesulitan belajar sendiri di rumah, saya sarankan kalian belajar kelompok. Ya. Belajar kelompok dengan teman yang dekat dari tempat tinggal kalian.
atau bagi yang bermukim di pondok pesantren bisa belajar kelompok dengan teman-temannya yang satu pondok pesantren. Nah, kenapa kok saya menyarankan kalian untuk belajar kelompok? Karena bisa berbagi materi belajar. Kalau ada tugas, ya. Kalau ada tugas. Karena apa? Karena siapa tahu kalian saat mengikuti pembelajaran virtual, kalian ada materi yang disampaikan Bapak atau Ibu guru yang kalian lupa. Nah, karena lupa inilah, maka manfaat dari belajar kelompok itu sangat besar. Kalian bisa tanya ke teman satu atau ke teman yang lain. Misalnya, materi kemarin Bu, atau materi kemarin yang sampaikan Pak Haji Syafa, tema ini apa ya kok saya kemarin lupa mencatat. Nah, si A yang kalian tanya menjelaskan, oh iya kemarin saya sudah mencatat, ini hasil catatan saya, ini hasil ringkasan saya. Nah, dari interaksi inilah maka apa yang kalian lupa akan kalian peroleh lagi dengan belajar kelompok. Tapi ingat, belajar kelompok di sini hanya untuk membahas atau mengerjakan materi pembelajaran. Ya, jangan digunakan untuk bermain. Jangan digunakan untuk bermain dengan teman. Bermain ini maksudnya apa? Contohnya game online yang saat ini sedang marak. Tentu kalian sudah paham apa itu game online, tidak perlu saya sampaikan. Nah, itu teknik yang ketiga. Teknik yang terakhir, cobalah kalian latihan soal. Saya ulangi, cobalah kalian berlatih soal sesering mungkin. Kenapa kok harus latihan soal sesering mungkin? Karena dengan cara kalian melatih mengerjakan soal sesering mungkin, maka kalian akan terbiasa memahami berbagai jenis soal, mulai soal pilihan ganda, soal isian atau bisa singkat, bahkan soal uraian panjang. Dengan kata lain, semakin kalian sering mengerjakan atau menyelesaikan soal-soal yang ada, maka semakin paham kalian terhadap materi tersebut. Ingat, ada pepatah yang mengatakan atau ada peribahasa yang mengatakan membaca adalah jendela dunia. Membaca adalah jendela dunia. Tahu maksudnya, anak-anak? Maksudnya adalah dengan membaca, sesering mungkin kalian membaca, kalian akan bisa mengetahui informasi
seluruh dunia. Nah, kenapa kok seluruh dunia? Karena materi yang disampaikan itu atau buku yang kalian baca, misalnya buku tentang sejarah, misalnya sejarah dunia, maka kalian akan bisa mengetahui sejarah dunia walaupun hanya sebatas membaca, tidak mengunjungi. Nah, inilah manfaat membaca. Sehingga kembali ke materi tadi, keterampilan di dalam mengerjakan soal itu ada berapa keterampilan yang kalian peroleh. Minimalnya ada 2 keterampilan. Yang pertama, keterampilan membaca cepat. Nah, membaca cepat. Nah, adapun pengertian membaca cepat besok ketika pembelajaran virtual dimulai, kalian bisa bertanya atau mengikuti pembelajaran yang disampaikan Pak Haji Musafa terkait dengan pembelajaran atau membaca cepat. Ya, untuk pagi hari ini tidak akan saya sampaikan karena keterbatasan waktu. Ya. Terus yang kedua, keterampilan menulis. Dengan seringnya kalian berlatih soal, maka keterampilan yang kedua yang kalian peroleh adalah keterampilan menulis. Siapa saja yang semula tulisannya, mohon maaf, jelek atau buruk atau belum bisa dibaca, dengan seringnya kalian menulis, maka tulisan yang jelek itu, tulisan yang belum bisa dibaca itu akan makin lama makin baik, makin lama makin jelas. Itu keuntungan yang kedua. Nah, keuntungan yang terakhir, kalian akan semakin terasah otak kalian. Ibaratnya begini, kalian ada pepatah Jawa mengatakan, atau ada istilah kuno yang mengatakan begini, benda yang keras seperti apapun ketika mendapat atau ditetesi oleh air yang berulang-ulang kali, maka benda yang keras tersebut makin lama bisa berlubang. Ya, itu kita ibaratkan begini, orang yang misalnya, mohon maaf, tidak mengetahui sama sekali, buta sama sekali tentang pengetahuan. Tapi kalau dia mau membaca, dia mau mengikuti perkembangan, dia mau berlatih, maka suatu saat secara bertahap dapat dipastikan dia akan menjadi anak yang pandai. Ibaratnya begini aja, sebelum kalian bisa berjalan, coba berpikir, saat kalian kecil sebelum bisa berjalan, kalian dilatih oleh orang tua kalian belajar berjalan. Dari 1,5 meter ke 1 meter, dari 1 meter ke 2 meter. Ya tidak, bertahap. Ketika sudah bisa berjalan, belajar apa lagi? Berlari. Nah, ketika sudah berjalan,
sudah bisa berjalan. Saya yakin orang tua kalian pasti akan tersenyum ketika melihat kalian sudah pandai berjalan. Kalian yang semula belajar berjalan dipegangi kemana-mana, dipegangi takut jatuh, tapi ketika kalian sudah pandai berjalan, dibiarkan berjalan sendiri sambil diawasi dari jauh. Tujuannya apa? Tujuannya agar kalian tidak jatuh di tempat-tempat yang berbahaya. Itu hanya ilustrasi. Kembali ke materi, dengan berlatih soal, kalian akan mengasah otak atau pikiran kalian. Semakin banyak soal yang kalian kerjakan, maka ketajaman otak kalian akan semakin tajam. Begitu juga bagi kalian yang kebetulan akan mengikuti pembelajaran di pondok pesantren. Nah, seringlah kalian membaca, khususnya bagi yang ikut program tahfidz di pondok pesantren. Rajinlah kalian membaca Al-Quran, jangan malas-malasan. Lebih baik membaca 1-2 ayat dari surat Al-Quran daripada tidak sama sekali. Nah, dari 1-2 ayat terus kalian ulang dalam tempo misalnya kurang lebih 1 tahun, insya Allah 10 juz bisa kalian hafalkan. Itu kalau kalian bisa rutin. Tapi kalau kalian ogah-ogahan, maka 10 juz itu pun akan melayang alias tidak akan bisa kalian capai. Sehingga dalam kurun waktu 3 tahun, kalian sudah bisa khatam Al-Quran jadi hafidh 30 juz. Bahagia atau tidak kalau kalian 3 tahun bisa khatam 30 juz, hafal 30 juz. 3 tahun. Tentu bahagia dan gembira. Apalagi orang tua kalian. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran virtual pagi hari ini. Ya, sekali lagi saya sampaikan, ikutilah tahapan-tahapan belajar dalam pembelajaran virtual yang akan kalian ikuti setelah masa orientasi siswa baru ini. Selamat beraktivitas, selamat menjadi siswa baru di MTS NU Hasyim Asy'ari 1 Kudus, dan sukses selalu untuk kalian semua. Dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, itu tadi materi yang disampaikan oleh beliau Bapak Khairuzat. Sudah paham ya? Tadi mengenai pembelajaran kelas yang efektif baik online dan juga offline. Nah, harapannya nanti peserta musibah, siswa-siswi MTS NU Hasyim Asy'ari bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan penuh semangat, agar apa? Nanti kalian semuanya bisa dapat memahami materi yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru. Nah,
Kali ini kita akan ada kuis. Nanti siapa yang bisa akan mendapatkan hadiah dari Bapak dan Ibu Guru. Siap ya? Syaratnya nanti ketika menjawab pertanyaan harus melambaikan tangan dulu. Gitu ya. Nanti baru dihidupkan mic-nya. Paham? Paham semuanya? Paham. Paham. Oke, bagus. Sebentar ya, saya akan siapkan pertanyaannya. Ya, baik. Tadi pertanyaannya mengenai tadi materi yang terkait materi yang disampaikan, pembelajaran kelas yang efektif. Pertanyaan sangat mudah. Berapa jam pembelajaran di MTS NU Hasyim Asy'ari? Ayo, siapa yang tahu? Sampai jam berapa? Mulai jam berapa sampai dengan jam berapa selesainya? Ya, dari Rio Firmansyah, silahkan. Jam 7.15 sampai jam 11. Mohon diulangi, Mas Rio. Jam 7.15 sampai jam 11. Jam 7.15 sampai dengan jam 11. Jam 11. Oke, terima kasih jawabannya Mas Rio. Ya, Pak. Mas Rio Firmansyah. Sebentar ya, saya catat dulu biar nanti pembagian hadiahnya tidak lupa. Rio Firmansyah. Ada pertanyaan lagi. Nah, dengarkan yang baik. Mohon diingat-ingat nanti angkat tangan dulu baru mikrofonnya dihidupkan. Paham ya? Dengarkan. Nah, untuk saat ini kira-kira di pandemi COVID ini, pembelajaran apa yang paling efektif? Ayo, siapa yang mau tanya? Ya, Muhammad. Bentar. Muhammad Nasidun Naja, silahkan jawab pertanyaannya. Mohon diulang, Mas Naja. Pembelajaran apa? Oh iya, pembelajaran daring. Betul sekali. Aplaus untuk tepuk tangan untuk rekan Muhammad Nasidun Naja. Ya. Terima kasih ya. Saya catat dulu namanya. Ya.
Ada pertanyaan lagi buat peserta musibah, dengarkan yang baik ya. Siapa nama materi pembelajaran kelas yang efektif? Ayo angkat tangan. Siapa? Angkat tangan dulu. Ya, Mas Vicky Ardian. Silahkan. Ardian Fernanda. Oke. Mas Vicky, silahkan dijawab. Bisa diulang? Bapak siapa tadi pematerinya? Gini, mau dapat kenan dulu. Bapak siapa Mas Vicky tadi? Safa. Gini dicopot gini. Nah, kira mau mungkin enak. Yang lain mohon tenang dulu ya, biarkan Mas Vicky yang menjawab. Bapak Safa. Ditulis di kolom chat Mas Vicky karena suaranya putus-putus. Bapak Mustafa. Loh, kok Bapak Mustafa? Pembelajaran kelas yang efektif loh. Ayo. Berarti tidak menyimak berarti saat perkenalan. Siapa yang tahu? Silahkan. Bapak Khairuza. Ya, betul sekali Mbak Septia Syafa. Bapak Khairuza. Ingat-ingat ya. Bapak. Azamir. Ntar saya tulis namanya tadi yang sudah jawab. Kira-kira ada yang belum paham terkait yang sudah disampaikan tadi? Jadi ya sudah disampaikan mengenai pembelajaran kelas yang efektif di masa pandemi ini, efektifnya yaitu daring. Pembelajaran jarak jauh. Nah, baik. Ada pertanyaan? Silakan yang mau bertanya, akan diberi hadiah nanti. Halo? Halo. Silakan yang mau bertanya nanti akan dapat hadiah. Hadiahnya apa Pak? Nanti. Nanti akan dikasih Bapak ya. Oke, hadiah yang bermanfaat. Angkat tangan dulu, siapa namanya? Boleh bertanya. Kameranya dihidupkan ya. Tidak ada?
Tidak ada yang bertanya? Ya, nanti pokoknya hadiahnya yang bermanfaat. Bukan belum tentu buku loh. Ayo. Ya, Mas Vicky mau bertanya? Silahkan. Apa tadi materinya apa, Pak? Gimana? Diulang? Ya, apa semua, Pak? Diketik di kolom chat, Mas Vicky. Suaranya putus-putus. Ya. Ya, tadi Mas Vicky sudah bertanya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan ditulis di kolom chat. Nanti akan dapat hadiah peserta yang aktif bertanya. Ini ada yang bertanya, kenapa harus belajar dengan efektif? Nah, nanti bisa dijawab Pak Khairon ya. Pak, siapa yang mengajar bahasa Inggris? Nah, ini ada 2 pertanyaan. Ada satu lagi, apakah ada tugas lagi, Pak? Silahkan Pak Khairon yang menjawab ketiga pertanyaan tersebut. Monggo. Oke, terima kasih. Untuk anak-anak yang masih bergabung, masih ada beberapa menit lagi untuk acara Musibah Virtual 2021 edisi tanggal 13 ya, 13 Juli 2021. Untuk kenapa sih Pak harus belajar secara efektif? Ya, dikarenakan anak-anak kalau kepengen fokus dan juga tidak dikejar tugas, itu belajarnya harus efektif ya. Ketika belajar disempatkan 1 hari itu minimal 2 jam. 2 jam. Kalau dulu itu jumlahnya 10 jam karena yang 8 jam itu di madrasah, ya 2 jam di rumah. Tetapi dengan keadaan daring seperti ini untuk anak-anak, memang diharapkan kita belajarnya lebih lagi ya. Jadi mulai pagi antara jam 7 kita sudah daring bersama Bapak Ibu guru yang ada di baik Zoom meeting maupun WA kelas ataupun Google Class. Nanti anak-anak dikasih linknya di setiap grup mata pelajaran. Jadi nanti pesan saya untuk anak-anak setelah mengikuti MOS ini nanti akan ada orientasi lagi sebentar. Hari Sabtu mungkin nanti akan diadakan pembagian kelas ya. Jadi nanti jangan sampai ketinggalan dan jangan sampai keluar dulu dari grup PPDB 2021 ya. Jadi nanti kalau ada keganjalan atau kesusahan atau mungkin sulit berkomunikasi bisa langsung WA ataupun matur kepada operator. Kalau operatornya di madrasah bisa kepada Bu Halim Matus Sabiah ataupun kepada Bapak Khairon juga bisa. Itu nanti di PPDB 2021. Silahkan cari nomor saya karena yang sering ngasih pemberitahuan kan Pak Heron. Jadi nanti bisa diklik saja, kalau belum masuk grup apa nanti bisa disalurkan kepada wali kelasnya masing-masing, karena untuk angkatan 2021 anak kelas 7 nanti akan dibagi menjadi 3 kelas ya. Jangan sampai nanti ada anak kelas 7B ke 7A ataupun sebaliknya atau keliru kelasnya ya. Memang belajar secara efektif ini banyak sekali yang dilaksanakan, baik nanti ibu-ibu, Bapak Ibu guru nanti akan memberikan pembelajaran secara daring, nanti 30 menit baik itu Zoom meeting maupun kelas meeting.
Google Classmeet, nanti juga secara singkat begitu, dan juga bertemu dengan temannya dan juga kepada gurunya. Untuk itu nanti anak-anak belajar secara efektif, tepat waktu, dan juga jangan sering meninggalkan kelas. Karena kalau sering meninggalkan kelas, nanti yang rugi adalah anak-anak sendiri ya. Jadi nanti kalau ada pemberitahuan, ada jadwal yang akan di-share di grup dan juga akan dikasihkan pada besok hari Kamis, nanti dipegang atau ditempelkan di tempat yang memang sering ditempel jadwal mata pelajaran untuk anak-anak. Jadi nanti setiap hari selalu ada daring, selalu ada materinya, baik itu minimal nanti lewat WhatsApp group dan juga Zoom meeting untuk 1 minggu mungkin 2-3 kali. Untuk itu anak-anak saya harapkan tidak begitu besar membuang kuotanya ya. Jadi anak-anak yang bermain grup online permainan online saya harapkan dikurangi saja, karena antara hiburan dengan sekolah itu lebih utama sekolah. Untuk anak-anak nanti untuk membantu orang tua kuotanya dihemat dan juga lebih efektif digunakan untuk pembelajaran. Jadi nanti setiap ada tugas selalu dikerjakan, karena mengerjakan tugas itu hanya setengah jam, paling lama 1 jam. Untuk itu anak-anak nanti akan dihimbau untuk mengumpulkan setiap minggu 1 kali nanti ke madrasah atau 2 kali ke madrasah untuk mengumpulkan tugas dan konsultasi mengenai pembelajaran. Ya, sekali lagi saya umumkan nanti akan ada 1 kali atau 2 kali jadwal ke madrasah untuk konfirmasi, bertanya, mungkin bisa bertanya tentang pekerjaan soalnya ataupun caranya, silakan nanti bertanya. Dan jangan sampai kesempatan ini dilewatkan untuk anak-anak, karena memang keadaan kita masih pandemi, kita harus menjaga kesehatan, imun, daya tubuh, dan juga kurangi untuk bermain di luar dan juga lebih fokus kepada madrasah atau sekolah. Apapun nanti yang dijadwalkan, saya harapkan anak-anak tetap konsentrasi, jangan sampai tidak mengerjakan sama sekali, karena kan itu nanti yang susah anak sendiri. Kalau nanti tidak mengerjakan berarti tidak ada nilainya. Kalau tidak ada nilainya berarti tidak ada rapotnya. Kalau tidak ada rapotnya berarti tidak naik kelas. Gitu ya. Untuk pedomannya, kenapa kita harus belajar untuk itu efektif, memang kita harus memanfaatkan sesuatu hal, jangan sampai membuang sia-sia. Kalau bermain game boleh saja, tapi nanti kalau ketika ada waktu senggang atau pas liburan, ketika tidak ada daring, silakan. Tapi karena kita menggunakan kuota untuk daring, ya memang seperti itu. Oke. Ini ada yang bertanya, Pak ngapunten nggih, Pak, apa kalau yang pakai kuota dikasih kuota gratis? Maaf kalau salah ngomong, Pak ngapunten nggih Pak, ya ngapunten terus. Ya tidak apa-apa. Kemungkinan nanti ada program dari pemerintah. Nomor anak ini kuncinya ya, semuanya mendengarkan ya. Nomor yang kamu setorkan ke madrasah itu adalah nomor yang akan disampaikan atau dituliskan ke emis atau program operator langsung ke pusat dinas pendidikan. Nanti kemungkinan dalam 2 bulan sekali atau 1 bulan sekali, nomor yang anak pakai hari ini itu adalah nomor yang akan di-drop kuota oleh pemerintah. Makanya jangan sekali-kali mengganti nomor secara mendadak, atau mungkin 1 semester atau mungkin 1 bulan ganti nomor, itu tidak disarankan. Dikarenakan nanti kalau ada bantuan kuota, nanti
anak-anak tidak kepakai. Terus kasus yang kedua, kemungkinan sudah diinjek oleh pemerintah, sudah dikasih gratis oleh pemerintah, cuman anak-anak itu sering bermain game, sehingga kuota yang masuk antara 1 bulan itu mungkin 2 giga atau 3 giga, itu terserap oleh game online-nya anak-anak, jadi nanti tidak terasa online-nya kuotanya habis secara sendirinya. Untuk itu anak-anak saya harapkan semuanya waspada, kurangi bermain game online. Sekali lagi, kurangi bermain game online dan juga sosial media. Anak-anak perempuan biasanya mainnya TikTok dan lain-lain. Jangan dulu ya, jangan dulu. Untuk tahun ini saya tidak menyarankan untuk itu, tapi menyarankan kuotanya memang kalau untuk hiburan 1 minggu sekali, mungkin 2 minggu sekali boleh untuk hiburan ya, untuk berkomunikasi dengan teman-temannya baik di media maupun di dunia nyata boleh. Tetapi itu dalam rangka untuk bersilaturahim saja, tidak usah menggunakan atau digunakan untuk hal-hal yang memang tidak penting. Nah, contohnya membuka film di YouTube itu tidak disarankan. Kalau untuk yang hobi memasak, bagaimana Pak? Buka YouTube boleh-boleh kalau yang hobi masak ataupun yang hobinya berprofesi ya, berprofesi. Contohnya ya memang seperti itu tadi, hobi masak, mungkin sepedanan atau mungkin yang lain atau menulis, itu tutorialnya di YouTube sudah ada semua. Tapi saya harapkan semua itu digunakan secara bijaksana. Yang penting adalah bijaksana. Jangan sampai anak bermain game online selama 5 jam, belajarnya hanya 1 jam. Tidak boleh. Itu berarti kesalahan atau pembelajaran anak, termasuk pembelajaran yang tidak efektif dan sangat membuang-buang kesempatan untuk anak menggunakan kesempatannya untuk belajar secara tidak efektif kalau memang tidak menggunakan tadi ya peraturan tadi. Untuk lainnya ada yang bertanya, Pak kapan ngambil LKS-nya ya? Sudah diumumkan ya, ini sekali kita umumkan untuk pengambilan LKS dan juga masuk pertama nanti besok hari Kamis. Hari Kamis jam berapa? Jam 7 atau jam 8. Jam 7 ya, jam 7 nanti besok Kamis jam 7 di madrasah. Nanti akan sekaligus boleh berkeliling boleh karena pembelajarannya di rumah, madrasah kita juga lebih berbenah, ya, jadi nanti dibangunkan. Jadi ada bangunan-bangunan yang memang baru dibangun begitu. Untuk anak-anak saya harapkan nanti kalau masuk sesuai dengan protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan, di tasnya nanti diusahakan menggunakan hand sanitizer ya anak-anak ya, bukan hand sanitizer. Dan juga anak-anak baik yang mondok ataupun tidak, saya harapkan berusaha untuk tertib karena kita di madrasah atau sekolah nanti semuanya menggunakan celana panjang sampai celana pendek, itu yang putra celana panjang, memakai peci hitam, ya, memakai peci hitam, jangan pecinya putih, ya, boleh. Karena kita untuk keseragaman, ya, bukannya tidak boleh. Secara hukum tidak, cuman hanya biar seragam, nanti anak-anak memakai peci hitam, yang putri nanti menggunakan kerudung sesuai dengan busananya. Ya, jadi nanti jangan pakai kemarin kayaknya masih ada yang pakai sarung. Kalau hari santri tidak apa-apa. Hari santri itu setiap tanggal 22. Jadi setiap 1 bulan sekali anak-anak itu memakai sarung. Sarungnya nanti juga seragam dari madrasah. Jadi nanti setiap tanggal 22 nanti menggunakan sarung. Ya.
Kalau pas bertepatan dengan 22 nanti menggunakan sarung dan itu menjadi seragam ciri khas daerah. Di Kudus itu kalau di madrasah tanggal 22, kalau di sekolah umum ataupun instansi itu tanggal 23 menjadi Kudus. Tapi tidak apa-apa untuk anak-anak nanti sesuai info, jangan sampai meninggalkan grup PPDB-nya terlebih dahulu sebelum nanti dimasukkan link kelasnya. Ketika nanti dimasukkan link kelasnya, anak-anak bisa masuk sesuai dengan nama ataupun kelas yang ada di grup WhatsApp-nya. Untuk besok Kamis akan Pak Heron jelaskan lagi caranya untuk masuk di kelas virtual. Selain Zoom meeting, ada Google Classmeet dan juga ada WhatsApp group dan juga ada teleconference. Belum anak ini belum pernah. Kita bersama berbicara bersama, jadi nanti anak-anak saya harapkan semuanya menyimak terus ya. Sekali lagi masih ada yang bertanya, Pak yang ngajar SKI siapa Pak? Lu tadi sudah ya Kamis ya. Kamis itu tanggal 15 ya, betul memang ya. Jadi besok itu virtual terakhir 14 Rabu ya. Rabu besok itu materi terakhir. Terus tanggal 15 nanti anak-anak masuk, yang sudah mendapat giveaway nanti akan dipanggil, yang belum ya berdoa saja semoga mendapat giveaway dari orang tuanya masing-masing. Ya ternyata setelah gambar yang kemarin sudah dikirimkan, alhamdulillah ada sekitar 25 anak yang mengirim. Ternyata masih 30% ya mengirim ya. Banyak sekali yang belum, ya, harapkan yang belum nanti segera sowan ke baik kalau yang di pondok itu kiainya, ustadznya, ustadzahnya, ya, silakan segera meminta restu ya, yang sudah mengirimkan alhamdulillah, yang belum segera meminta restu. Tidak usah dikirimkan ke Pak Heron ya, untuk yang kirim ya, tidak usah. Oke. Untuk sementara untuk anak-anak memang untuk anak-anak nanti tadi sudah ada pemenangnya ya. Jadi untuk hari ini ada tugas lagi ya. Tugas buat besok. Nah, coba ditulis ya semuanya ya. Lambaikan tangan kalau iya. Halo. Kalau saya bilang halo, jawabnya hai. Kalau saya bilang hai, jawabannya halo. Oke. Untuk anak-anak ditulis. Ya sudah, halo. Hai. Sekarang saya kepengen melatih untuk kegiatan anak-anak ya, karena yang hobi melukis ternyata ya, ada yang hobi melukis. Kemarin saya dikirim lukisannya dia untuk anak-anak saya harapkan tugasnya adalah satu, browsing internet ya, browsing internet, carilah kata kuncinya, ditulis karikatur Birrul Walidain tentang karikatur. Maaf coba diulang. Ya, tak ulang. Saya akan ulang selama 3 kali ya. 3 kali ya. Yang pertama, carilah di internet ya, browsing dengan kata kunci
karikatur boleh, kartun boleh tentang birrul waliden atau berhubungan dengan kebaikan orang tua. Gambar ya, gambar ya, gambar ya, nah, gambar. Setelah itu nanti gambarnya itu digambar ulang, di-download di handphone, di-download di handphone, lalu digambar ulang lewat buku gambar. Silahkan, itu gambarnya saya tidak membatasi ya, mau yang A4 juga nggak apa-apa, mau yang A3 juga tidak apa-apa. Jangan A5, A5 ya, A5 ataupun A3. Kalau sekolahan kita, kalau disambungkan nanti, semuanya pakai A3, jadi buku gambar A3. Pak. Jadi di gambar nanti dulu, nanti akan ada sesi pertanyaan, untuk itu lalu jadi nanti kamu browsing di internet, lalu nanti kamu gambar lagi, identifikasi. Jadi nanti ada cara birrul walidin kepada orang tua atau berbuat baik kepada orang tua, cari gambar kartunnya. Ya, gambar kartun boleh, gambar karikatur juga boleh. Nanti digambar ulang ya sebisanya. Kalau mau Pak diwarnai Pak boleh, malah bagus. Ya kalau diwarnai nanti bisa dikirimkan ke grup ya, bisa dikirimkan ke grup ya. Ya grupnya akan saya tutup untuk evaluasi jam 11 saya buka, jam 12 nanti saya tutup. Selesai gambarnya kira-kira jam berapa anak-anak? Nanti malam. Ya malam ya boleh. Habis maghrib grupnya nanti akan saya buka. Jangan habis maghrib lah ya. Dari asar ya. Asar saya buka kembali. Bagi yang sudah menggambar nanti bisa difoto, ditaruh di grup PPDB. Sekali lagi diupload di grup PPDB. Ya sekali lagi ya. Grup PPDB diupload ya, diupload di grup PPDB, jangan dijarpi ke Pak Heron lagi karena ini kemarin sudah selesai. Ini yang kedua, tugasnya yang kedua. Jadi nanti identifikasi kamu, gambar kartun ya boleh mirror ya, yang di browsing di internet masalah birrul walidin nanti digambar ulang di kanvas ataupun di buku gambar A3 milik kamu ya. Boleh diwarnai Pak, boleh. Untuk yang pondok gimana Pak? Pondok secara bersama-sama juga boleh. Nanti dikasih nama ya. Meskipun nomornya sama, tapi nanti gambarnya disertai dengan nama. Contoh dari Ahmad Solikin Pak, bawahnya boleh. Dari siapa tadi Ramadhani Pak boleh, ya, bawahnya dikasih nama supaya anak-anak saling berkenalan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini perlu saya umumkan giveaway-nya yang kemarin apa tidak? Pak. Masih penasaran? Masih penasaran? Penasaran apa enggak? Iya, nanti kali yang menang itu ya apa namanya bacaan. Oke, kita hitung bersama-sama. 1, 2. Loh, enggak ada yang hitung. Kita hitung ya bersama-sama ya. 1, 2, 3. Belum muncul? Bentar.
sebentar ya anak-anak. Ada masalah di share screen-nya. Mas Danar punya saya di terus sebentar. Screen-nya. Saya tampilkan dulu ya. Kelihatan Mas Danar? Buatan, Pak. Enggak. Saya sudah screen. Nah, ya, maaf sekali tidak bisa saya tampilkan. Nanti akan saya share di grup saja karena ini screen-nya jadi tidak mau tampilan. Untuk pemenang giveaway pada hari ini ya, yang kemarin sudah menang itu yakni yang pertama Ahmad Solikin. Ada yang di sini? Ada. Tadi ada kok. Ahmad Solikin. Yang kedua pemenangnya adalah Nur. Ya, itu tadi ya. Yang kedua, yang pertama ya Ahmad Solikin dan yang kedua adalah Nur Husnur Rifah. Selamat kepada kedua pemenang. Sudah saya sampaikan. Semoga nanti dapat bermanfaat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Maaf sekali belum bisa saya tampilkan karena ya berhubungan dengan koneksi dan juga screen-nya ya. Coba ini tak tampilkan dulu, bisa tampil. Bentar. Tampilnya di layar belakang saya saja. Pak, niki Ahmad Solikin, Pak. Oh ya, Ahmad Solikin. Telat. Oke. Aduh. Bisa dilihat di belakang saya. Kelihatan ya? Kok tak kira sih. Iki. Nah, sopo iki ya. Ya. Ini ya, ini Solikin. Nah, ini ya, Solikin ini. Cetak besar pokoknya menang. Nah, terus yang ini dari Husnul Rifah. Selamat. Aku. Ya, selamat kepada dua pemenang giveaway yang sudah setia mengikuti Zoom Club Meeting Musibah Virtual kan MTS Universitas Sari. Terima kasih dari saya undur diri dulu karena waktunya sudah menunjuk jam 9.15, artinya kita kembalikan kepada host yakni Bapak Dana, pada beliau karena saya sudah merasa cukup, bisa dipimpin untuk doa dan juga penutup dari co-host untuk hari ini. Tetap semangat, tetap mengikuti kegiatan dan ketika jawabannya adalah santri TS dan Hasim Ashari Satu Kudus. Nah, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Khairon sudah memberikan jawabannya mengenai pertanyaan-pertanyaan tadi. Tadi ada yang bertanya, Pak, besok Kamis berangkat. Ya, betul. Kamis tanggal 15 ya. Diingat-ingat dan dicatat. Semuanya harus berangkat, teman-temannya sudah dikasih tahu. Nah, ini sudah waktunya jam 9:16.
Ini bentar lagi Berapa, Pak? kita penutupan. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Astagfirullah. Dan besok bertemu lagi jam 7. Siap ya? Nanti ada jargonnya. Jargonnya ketika nanti ada guru yang bertanya siapa kita, nanti dijawab bersama-sama. Santri MTS NU Hashim Asy'ari 1 Kudus. Gitu ya? Ya. Coba saya cek, hidupkan semua mic-nya. Nah, 1, 2, 3. Siapa kita? Satu Kudus. Ya, terima kasih. Tugasnya itu dikumpulkan ya, dikumpulkan nanti via grup ya, dikirim di foto, nanti dikirim di grup PPDB 2021. Ya. Saya cukupkan. Nanti berdoa akhir majelis, nanti berdoa bersama-sama ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Yuk kita mulai berdoa. Maulaya sholli wa sallim abadan ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu fi kulli hawlin minal awali ya Rabbi Izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya sampai berjumpa lagi besok jam 7 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.